Di dunia ini, tidak semua orang yang memiliki kekayaan memilih untuk berbagi. Namun, ada satu sosok dalam sejarah Islam yang justru menggunakan seluruh hartanya untuk kepentingan umat. Dialah Utsman bin Affan, seorang khalifah yang dikenal bukan karena kekuasaannya, tapi karena kelembutan hatinya, kesabaran, dan kedermawanan yang luar biasa. Dari seorang pedagang sukses di kota Mekah hingga menjadi pemimpin besar yang menyatukan umat melalui penyusunan naskah Al-Quran. Perjalanan hidupnya penuh dengan keteladanan yang patut kita contoh. Melalui video ini, kita akan mengenal lebih dekat siapa sih sosok Utsman bin Affan itu, seorang pemimpin yang mengajarkan kita bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada kekuasaan, tapi pada keikhlasan dalam memberi kesabaran dan dalam menghadapi ujian. Utsman bin Affan lahir di kota Mekah pada tahun 576 Masehi. Ia berasal dari keluarga yang terpandang dan dikenal sebagai seorang pedagang yang kaya raya. Namun, meskipun memiliki banyak kekayaan, Utsman dikenal sebagai pribadi yang sederhana, lembut, dan pemalu. Utsman bin Affan termasuk orang yang pertama masuk Islam atau yang disebut as-sabiqunal awwalun. Ia masuk Islam melalui ajakan sahabat Nabi, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Sejak saat itu, Utsman menjadi salah satu sahabat yang setia kepada Nabi Muhammad. Salah satu keistimewaan Utsman adalah ia mendapat gelar Dzun Nurain, yang berarti pemilik buah cahaya. Gelar ini diberikan karena ia menikahi dua putri Nabi Muhammad, yaitu Ruqayyah, dan setelah wafatnya Ruqayyah, ia menikah dengan Ummu Kulsum. Hal ini menunjukkan betapa dekatnya hubungan Utsman dengan keluarga Nabi. Utsman juga dikenal sangat dermawan. Ia sering menggunakan hartanya untuk membantu perjuangan Islam. Salah satu contohnya adalah ketika kaum muslimin mengalami kesulitan di Madinah, Utsman membeli sumur kaum dari seorang Yahudi dan kemudian mewakafkannya untuk kepentingan umat Islam. Selain itu, dalam persiapan perang Tabuk, Utsman menyumbangkan banyak harta, termasuk ratusan ekor unta dan perbekalan lainnya. Karena kebaikan ini, Nabi Muhammad sangat memuji Utsman dan mengatakan bahwa apa yang dilakukan Utsman sangat besar pahalanya. Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an memerintahkan dibentuknya Majelis Syuro sebelum beliau wafat. Majelis tersebut beranggotakan 6 orang sahabat yang saat itu dianggap paling pantas menjadi pemimpin. Mereka bertugas memilih salah seorang di antara mereka untuk menjadi khalifah. Keenam anggota itu adalah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Majelis Syuro tersebut diketuai oleh Abdurrahman bin Auf. Setelah dimusyawarahkan di rumah Abdurrahman bin Auf, akhirnya mayoritas suara memilih Utsman bin Affan radhiyallahu an sebagai khalifah pengganti Umar bin Khattab. Utsman bin Affan dilantik sebagai khalifah pada hari ketiga setelah wafatnya Umar bin Khattab. Saat terpilih menjadi khalifah, Utsman bin Affan telah berusia 70 tahun. Strategi dan kebijakan yang dilaksanakan Utsman selama masa pemerintahannya. Yang pertama, ada kodifikasi mushaf Al-Quran. Utsman bin Affan menyempurnakan pengumpulan Al-Quran yang sebelumnya telah dilakukan pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Latar belakangnya karena terjadi perselisihan cara membaca Al-Quran yang terjadi karena perbedaan dialek di wilayah Islam yang semakin luas. Tindakan yang dilakukan adalah membentuk tim yang diketuai oleh Sa'id bin Sabit untuk menyalin kembali naskah asli dengan dialek Quraisy. Hasilnya, naskah tersebut digandakan menjadi 7 buah. Satu disimpan di Madinah yang disebut Mushaf al-Imamah, dan 6 lainnya dikirim ke wilayah Mekah, Mesir, Syam, Basrah, Yaman, dan Kufah. Naskah inilah yang dikenal sebagai Mushaf Utsmani. Yang kedua, ada renovasi Masjid Nabawi.
Selain mengkodifikasi Al-Quran, beliau juga melakukan pembangunan infrastruktur keagamaan dengan yang pertama memperluas area Masjid Nabawi dan yang kedua memperindah bentuk dan corak arsitektur masjid tersebut. Strategi dan kebijakan yang ketiga adalah pembentukan Angkatan Laut. Utsman bin Affan adalah khalifah pertama yang membentuk Angkatan Laut dalam sejarah Islam. Tujuannya adalah untuk melindungi wilayah Islam di Afrika, Epirus, hingga Konstantinopel yang dikelilingi lautan dari ancaman kekaisaran Bizantium atau Romawi. Tokoh terkait, ide ini diusulkan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan atau gubernur Suriah, yang kemudian diperintahkan untuk membangun armada tersebut. Kebijakan dan strategi yang keempat adalah perluasan dakwah Islam. Perluasan wilayah dilakukan baik melalui jalur darat maupun laut untuk menghadapi ancaman luar, terutama dari Bizantium. Wilayah baru, pembebasan wilayah dari Iskandariyah atau Mesir dan daerah perbatasan lainnya. Panglima perangnya melibatkan tokoh-tokoh seperti Abdullah bin Abi Sarah dan Muawiyah bin Abi Sufyan hingga Sa'id bin Ash. Banyak rakyat yang merasa tidak puas atas kebijakan-kebijakan Khalifah Utsman bin Affan, sehingga mulai terjadi pemberontakan di berbagai wilayah. Banyak daerah yang tidak mau menerima pemimpin yang dipimpin oleh Khalifah Utsman bin Affan, karena dianggap hanya menguntungkan keluarga Khalifah saja. Hal ini sangat membahayakan pemerintahan pusat di Madinah, karena Khalifah hanya mendengar laporan baik dari para pejabatnya di daerah. Pada akhir tahun 35 Hijriah, datanglah rombongan pemberontak dari Mesir, Irak, Kufah, dan Basra. Mereka menuntut agar Khalifah Utsman bin Affan mengundurkan diri dan para pejabat yang tidak kompeten diberhentikan. Akan tetapi, tuntutan ini tidak dipenuhi oleh Khalifah. Pada akhir masa kepemimpinan Khalifah, terjadi fitnah besar di kalangan kaum muslimin. Fitnah tersebut sengaja disebarkan oleh kaum munafik yang dipimpin oleh Abdullah bin Saba. Fitnah tersebut berhasil menghasut beberapa pihak untuk memberontak dan mengudeta Khalifah Utsman bin Affan. Penduduk Madinah yang terdiri dari kaum Ansor memerangi para pemberontak. Kaum Muhajirin menawarkan bantuan kepada Khalifah. Namun, Khalifah Utsman bin Affan menolak dengan tegas karena beliau tidak ingin ada pertumpahan darah di antara kaum muslimin. Hingga para pemberontak berhasil mengepung rumah Utsman bin Affan hingga 40 hari. Pada saat itu, hanya ada Utsman bin Affan beserta keluarganya. Para sahabat dan kaum muslimin telah pulang ke rumah masing-masing atas perintah Utsman bin Affan. Pada saat Utsman bin Affan sedang membaca Al-Quran, para pemberontak berhasil masuk ke rumahnya dan menjalim Utsman bin Affan. Peristiwa ini berlangsung pada tanggal 18 Zulhijjah 35 Hijriah. Utsman bin Affan meninggal pada usia 82 tahun. Utsman bin Affan menjadi khalifah selama 12 tahun, yaitu mulai dari 23 sampai 35 Hijriah atau 644 sampai 656 Masehi. Dari kisah Utsman bin Affan, kita dapat mengambil banyak pelajaran berharga. Di antaranya adalah sifat dermawan, kesabaran, kelembutan, serta keikhlasan dalam berkorban untuk kepentingan umat. Sebagai generasi muda, kita bisa meneladani sikap beliau dengan gemar berbagi, bersikap sabar dalam menghadapi masalah, dan tetap berbuat baik kepada sesama. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.